Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita tentang hadis arba'in sampai kepada hadis yang ke-19. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuk احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kuntu khalfan nabi yauman, pada satu hari aku berada di belakang Nabi, yakni berbonceng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa kalimat itu? Ihfazillaha yahfazuk, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahak, jagalah Allah, pastilah engkau mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat ini, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, jika seandainya mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan kepadamu manfaat illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang sungguh telah Allah tetapkan untukmu. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai', jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Rufi'atil aqlam,
pena-pena pencatat sudah diangkat, wa jaffatis suhuf, lembaran-lembaran pencatatan takdir telah kering. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hasan sahih. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, di dalam riwayat selain dari Tirmidzi mengatakan ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, pasti engkau menemukannya di hadapanmu. Sama dengan tajidhu tujahak, ya. Ta'arraf ila Allah fil raha. Berkenalanlah kepada Allah, yaitu kenalkan diri Anda kepada Allah pada waktu lapang. Ya'rifka fi syiddah, pasti Allah mengenalmu pada waktu sempit. Wa'lam, ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang menimpamu tidak akan pernah nyasar. Ya. Wa'lam, ketahuilah, anna an-nasra ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Bahwasanya kelapangan itu bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra. Bahwasanya bersama kesusahan itu ada kelapangan. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang mengandung pesan-pesan yang agung dan mengandung kaedah-kaedah yang universal di dalam perkara-perkara yang terpenting dalam agama. Sehingga sebagian ulama mengatakan, tadabbartu hadzal hadis fa adhashani. Aku mencermati, mentadabburi, menghayati hadis ini. Ternyata hadis ini sangat luar biasa, menjadikan aku terheran-heran. Waqittu atish, hampir aku jatuh. Fawa asafi minal jahli bihadzal hadis. Aduh, kenapa aku sangat bodoh sekali dari hadis ini. Wa qillat tafahumi li ma'na. Sedikitnya pemahaman terhadap maknanya. Jadi sebagian ulama seperti meratapi dirinya, ya. Dan ini juga merupakan pesan kepada kita agar kita bisa betul-betul mencermati, memahami kandungan hadis yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada seorang anak. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya pendidikan dasar-dasar kepada anak. Nabi mengajarkan kepada Ibn Abbas masih anak-anak pada saat itu. Ya ghulam, katanya. Sebagaimana juga Luqman al-Hakim memberikan pesan-pesan kepada anaknya yang luar biasa juga. Dalam surat Luqman, kalau kita lihat mulai dari ayat 12 sampai ayat 19 itu pesan-pesan yang sangat luar biasa. Ya. Maka ini adalah tugas seorang ayah. Hendaklah ketika anak-anaknya masih kecil diberikan pesan-pesan. Itulah penanaman akidah. Ya, penanaman akidah. Ini peran ayah di dalam mendidik anak.
Dalam hadis tadi, ihfazillah, jagalah Allah. Apakah Allah butuh penjagaan? Tidak. Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuasa. Allah tidak butuh kepada penjagaan kita. Tapi apa maknanya? Ihfaz hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu wa huquqahu. Jagalah batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Jagalah hak-hak yang telah ditetapkan. Jagalah perintah-perintah dan larang-larangannya. Makna dari menjaga ini yaitu ketika ada perintah, hendaklah kita laksanakan. Ketika ada larangan, hendaklah kita tinggalkan. Ketika ada batas-batas, jangan kita lampaui batas itu. Berhentilah sampai kepada batas tersebut. Kecuali apa yang dibolehkan. Ya. Sampai ada larangan. Siapa yang melakukan ini, perintah dilaksanakannya, larangan ditinggalkannya, batas-batas dia berhenti di sana, dia tidak melampauinya. Ya. Siapa yang melakukan ini, maka dia adalah orang yang dikatakan sebagai yang memelihara dan menjaga batas-batas Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sanjung mereka di dalam kitabnya. Dalam surat Qaf ayat 32 33, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Yani setelah menceritakan tentang masuk surga, inilah apa yang dijanjikan bagi setiap orang yang kembali awwab, kembali kepada Allah. Hafiz, yaitu orang yang menjaga perintah Allah. Ya. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib. Siapa yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya, maka dia akan datang dengan hati yang kembali kepada Allah. Ditafsirkan hafidh di sini adalah al-hafidh li awamirillah wa bil hafidh li dunubihi liyatuba minha. Hafidh di sini, hafidh adalah yang menjaga perintah Allah, yang menjaga dosa-dosa, ya, sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa yang menjaga Allah, maksudnya menjaga perintah Allah, dia laksanakan, larangan ditinggalkan. Yahfazka, pastilah Allah akan menjagamu. Jadi ada dalam fi'il, yang pertama fi'ilnya ihfaz. Fi'il apa itu namanya? Fi'il amr, perintah. Ihfazillah, jagalah Allah. Maka fi'il berikutnya itu jawabnya. Maka selalu dia majzum, jawabut talab, dituntut dia. Apa yang dituntut kepada dia? Untuk menjaga. Lalu apa jawabnya? Yakni jawabnya itu berarti balasannya pasti. Ya, pasti Allah akan menjaga. Kita contoh lagi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Perintah, ikuti aku. Kalau kita mengikuti Rasulullah, apa yang kita dapatkan?
yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mencintaimu. Jadi itu jawab. Seakan-akan jawab itu adalah balasan yang pasti terhadap apabila perintah yang dituntut tadi kita lakukan. Nah, jagalah Allah, ini perintah. Pasti Allah akan menjagamu. Itu adalah balasannya. Yakni man hafidha hududallah, siapa yang menjaga batas-batas Allah tadi, memelihara hak-hak Allah, maka Allah akan menjaganya. Ya. Karena balasan itu dari jenis amalan yang dikerjakan. Jaga, pasti dijaga. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 40, wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikanlah janji, ya, atau peliharalah janjiku, atau tunaikanlah janjiku, pasti aku akan menunaikan janjimu. Ya. Al-jaza' min jinsil amal. Lalu persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan penjagaan Allah terhadap hambanya? Allah kan katakan tadi, Rasulullah mengatakan, yahfadhk, pasti Allah akan menjagamu. Apa makna dari Allah menjaga hamba? Ada dua makna, atau ada dua jenis. Yang pertama, Allah menjaga hamba di dalam kemaslahatan dunianya. Jadi Allah jagalah kemaslahatan dunia hamba ini. Seperti apa? Allah menjaga hamba itu dalam tubuhnya, anaknya, keluarganya, hartanya. Jadi siapa menjaga Allah, Allah akan menjaga dirinya. Allah akan menjaga hartanya, Allah akan menjaga anaknya, Allah akan menjaga hartanya dan seterusnya. Taib. Ada orang waktu dia muda, nanti jelaskan juga di sini, suka narkoba. Apakah dia menjaga Allah? Enggak. Karena dia tidak menjaga Allah, Allah tidak jaga dirinya. Sehingga orang narkoba itu tubuhnya hancur sudah. Ya. Hartanya juga Allah tidak jaga. Keluarganya juga porak-poranda dan begitu seterusnya. Ya. Siapa yang menjaga Allah di waktu muda dan di waktu kuatnya, maka Allah akan menjaganya pada waktu dia tua, pada waktu kekuatannya sudah lemah. Malahan waktu dia tua, Allah berikan kepada dia kenikmatan, masih bisa mendengar dengan baik, bisa melihat dengan baik, dengan kekuatannya, ya, dengan akalnya. Sebagian ulama ada yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Dan dia masih menikmati kekuatan pada tubuhnya, kekuatan pada akalnya. Ya. Lalu pada satu hari dia melompat dengan lompat yang kuat. Lalu ada yang mengomeli dia. Lah tua-tua gaik-gaik kok masih tetap yang melompek gitu. Apa katanya? Hadhihi jawarihu, anggota tubuh ini, hafidnaha anil ma'asi fis sighar. Anggota tubuh ini kita jaga dahulu dari maksiat waktu muda.
fahafidhallahu alaina fil kibar. Dan Allah menjaga tubuh ini bagi kita sampai tua. Ya. Sebaliknya, sebagian salaf ada melihat seorang yang tua sudah, yang suka minta-minta orang, minta tolong apa. Dia mengatakan, inna hadza dayya Allah fi sigharihi. Ini orang ya melalaikan Allah pada waktu mudanya. Fadayya Allah fi kibarihi. Allah menyanyiakan dia pada waktu dia sudah tua. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menjaga hamba dengan kesolehan hamba itu, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keluarganya setelah dia meninggal dunia. Jadi manfaatnya ini tidak hanya waktu dia muda, tidak dia waktu dia hidup, tapi juga memberikan pengaruh kepada penjagaan keturunannya setelah dia meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Kahfi, wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Dinding yang dibaiki, yang roboh dibaiki itu, di bawahnya ada harta. Harta siapa? Harta dua orang anak yatim. Ya. Loh, dari mana harta ini? Punya bapaknya. Dijaga oleh Allah. Kenapa dijaga oleh Allah? Untuk anaknya, keturunannya, karena bapak ibunya adalah soleh. Nah, ini pengaruh dari kesolehan bapak berefek kepada anak. Ya. Dari ayat ini menunjukkan bahwa mereka keduanya dijaga karena kesolehan bapaknya. Sehingga Sa'id bin Musayyib berkata kepada anaknya, la'azidanna fi salati min ajlik. Sungguh aku tambah solatku. Yang dimaksud solat apa? Solat sunat. Itu gara-gara kamu, katanya kepada anaknya. Apa maksudnya? Untuk kemaslahatan anak cucunya. Raja'an an uhfidha fik. Aku berharap agar aku bisa menjagamu. Ya. Thumma tala hadhil ayah. Kemudian dibacalah ayat tadi. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Umar bin Abdul Aziz dia mengatakan, ma min mu'minin yamutu illa hafizallahu fi aqibihi wa aqiba aqibihi. Tidak ada seorang mukmin yang meninggal dunia kecuali Allah akan menjaga keturunannya dan keturun-keturunannya. Jadi berapa kali lapis itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk penjagaan, ya. Ibnu Munkadir dia mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajuli salih waladahu wa walada waladihi wa duwairati allati hawlahu fama yazaluna fi hidhin minallahi wa sitrin. Sesungguhnya Allah sungguh dengan gara-gara seorang yang soleh, Allah menjaga anaknya, anak dari anaknya, berarti cucunya, dan rumah-rumah yang ada di sekitarnya, ya? Dan senantiasa mereka dijaga jagaan Allah dan selalu Allah tutupi. Jadi kesolehan seseorang tidak hanya kepada dirinya, tidak hanya kepada keluarganya, malah juga kepada lingkungan, ya. Sehingga yang sangat aneh dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang menjaga Allah ini, bahwa terkadang hewan-hewan yang mungkin bisa mengganggu orang yang berbisa, malahan
tidak mengganggu orang yang menjaga Allah tadi. Ya, dan itu sudah ada kisah sebelumnya. Baik, sebaliknya bagi orang yang menyia-nyiakan Allah, ya, maka Allah pun menyia-nyiakan orang yang ditinggalkannya. Ketika dia tidak peduli terhadap dosa-dosa, dosa dilakukannya, anak-anaknya juga berantakan, ya, lingkungan juga akan, ya, berantakan. Nah, sehingga sebagian dari para salaf dia mengatakan, inni la'usillah, sesungguhnya aku sungguh jika berdosa kepada Allah, fa'arifu dzalika fi khuluqi khadimi wa dabati. Efek dari dosa yang dilakukannya sungguh aku mengetahui dari akhlak pembantu dan binatang tunggangannya, yakni kendaraannya. Jadi dosanya mempengaruhi kepada kendaraannya juga. Ya. Nah, ini para salaf ya mengetahui bahwasanya itu juga memberikan pengaruh. Yang kedua, bentuk dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tadi adalah Allah menjaga hamba, menjaga kemaslahatan dunianya, termasuk juga menjaga tubuhnya, dirinya dan seterusnya dan keturunannya. Yang kedua, di antara bentuk penjagaan Allah, dan ini yang paling mulia, yaitu Allah menjaga hambanya di dalam agamanya dan imannya. Allah menjaga agama dan iman hamba. Maka Allah menjaganya selama dia hidup dari syubhat yang menyesatkan, dari syahwat yang diharamkan, sehingga Allah menjaga agamanya sampai dia meninggal dunia, sehingga Allah wafatkan dia di atas iman. Allah Subhanahu wa taala menjaga orang mukmin yang menjaga batas-batas agamanya, sehingga Allah melindungi dia dari apa yang bisa merusak agamanya. Ya, karena dia menjaga batas-batas Allah, Allah jaga dia yang bisa merusak agamanya sendiri. Ya, dengan bermacam-macam bentuk penjagaan yang terkadang seorang hamba dia tidak sadar bahwa proses yang ada dalam kehidupannya itu adalah bagian dari penjagaan Allah terhadap dirinya. Ya. Terkadang proses itu kadang tidak dia sukai. Proses itu dia tidak sukai. Tapi Allah takdirkan kepada dia itu adalah dalam rangka untuk menjaga agamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu bi'ibadina al-mukhlasin. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Dan demikianlah kami menjauhkan dari Nabi Yusuf keburukan dan kekejian. Apa prosesnya? Harus masuk penjara dia dulu. Ada enggak orang yang mau masuk penjara? Enggak ada. Tapi proses itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk menjaga agamanya. Ya, kalau seandainya tidak dimasukkan dalam penjara, mungkin dia digoda juga terus oleh perempuan ini. Karena dia sudah punya niat untuk melakukan sesuatu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga Yusuf dengan cara memasukkan dia ke dalam penjara. Walaupun secara lumrah tidak suka itu. Namun itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya.
Ya. Hasan al-Basri dia mengatakan ketika dia menyebutkan orang-orang yang bermaksiat, hanu alaihi, orang yang berbuat maksiat telah menganggap enteng terhadap Allah. Fa'asau, sehingga mereka pun bermaksiat kepada Allah. Walau azzu alaihi ila asamahum, kalau seandainya mereka menilai Allah itu adalah satu yang diagungkan, ya, sangat terhormat, maka tentu pastilah Allah akan menjaga mereka. Kita lihat Yusuf, dia menjaga dirinya, jauh dia, tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh wanita tersebut. Ya, maka Allah jaga dia dengan memasukkan ke dalam penjara. Ibnu Mas'ud dia mengatakan, innal abda la yahummu bil amri min at-tijarati wal imarah. Hamba itu sangat memberikan perhatian di dalam perdagangan dan kekuasaan. Ya, manusia punya keinginan dan perdagangan, ya, hatta yuyassarlah, sampai dia berupaya dimudahkan untuknya. Fayanzurullah ilaihi, Allah melihat kepadanya. Ya, Allah melihat ketika dimudahkan begini, ini mau dapat dagang lancar semua. Ya. Allah melihat kepadanya, fayaqulul malaikah, lalu dia mengatakan kepada malaikat, isrifuhu anhu, palingkan dia darinya. Ya, palingkan dia dari perdagangan ini. Pokoknya jangan sukseskan dia, kayak gitu ya. Atau jangan mudahkan keinginannya ini, dapat keinginannya ini. Kenapa? In yassartuhu lahu, jika aku mudahkan baginya ini, adkhaltuhun nar, akan aku masukkan dia ke dalam api neraka. Ya, ini mengakibatkan dia, karena Allah tahu nih, jika diberi nikmat terus, boleh jadi dia berujung kepada api neraka. Ya. Fa yusrifullahu anhu fa yadhullu yatatayyar. Allah memalingkan dia dari keinginannya tadi. Lantas dia beranggapan sial. Ya. Wa yaqul sabaqani fulan, dahani fulan. Kalau orang yang tidak, orang gagal kan biasanya cari kambing hitam nih. Ya, ini gara-gara fulan nih, saya bagus ini, gara. Ya, wa ma huwa illa fadlullah. Semua keadaan dia itu sebenarnya adalah karunia Allah. Allah jaga dia. Ya, contohlah sekarang ini misalkan, ya, sibuk dengan politik, ya. Ada punya antusias untuk duduk, yang terjadi adalah tadu doa misalnya. Sudah, sebenarnya itulah ketetapan dari Allah, itu adalah yang terbaik. Mungkin kalau seandainya dia ikut dan bisa ke sana, mungkin wallahu alam apa yang terjadi. Ya, maka keputusan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun orang yang merugi jika dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, jika keputusan Allah itu adalah yang terbaik. Dia berusaha, berupaya sesuai dengan yang dipertimbangkan, karena musyawarah itu terjadi kepada dua, musyawarah kepada Allah, ya, istikharah namanya. Kemudian bagian dari istikharah juga adalah musyawarah dengan orang yang pakar atau punya pengalaman. Maka adalah kedua-duanya yang dilakukan. Terjadi perbedaan pada ulama, mana yang lebih didahulukan, istikharah dulu atau musyawarah. Ya, Syekhul Utsaimin dia mengatakan istikharah dulu. Ya, walaupun kita belum dapat orang yang kita bermusyawarah, boleh jadi setelah istikharah Allah tunjukkan kita kepada orang yang punya pengalaman, yang bisa memberikan kepada kita penilaian terhadap apa yang akan kita lakukan. Kemudian jalan. Kalau seandainya kita lihat, wah jalan, ya sudah jalan. Ternyata dalam perjalanannya tidak mulus atau gagal, maka itu yang terbaik. Ya, kita azan dulu ya. Taib, kita lanjutkan. Kemudian bagian yang kedua, ihfazillah tajiduh tujahak, jagalah Allah, pasti Allah akan engkau temui di hadapanmu.
yakni siapa yang menjaga batas-batas Allah, menjaga hak Allah, maka dia akan mendapatkan Allah bersamanya dalam seluruh keadaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, akan menjaganya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya adalah bersama khas. Ya. Kalau tidak semuanya secara kebersamaan atau ma'iyatullah yang umum, yaitu Allah melihat, Allah memantau. Ya. Allah mengetahui, Allah mendengar. Maka Allah selalu bersama kita dengan ilmunya. Tapi maksud di sini adalah ma'iyatullah al-khasah, yaitu kebersamaan Allah dengan kita yang khusus, yang bermakna memberikan pertolongan, membantu, menjaga, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian mendengar dan melihat. Tidak hanya sebatas itu, tetapi adalah untuk lebih khusus lagi. Kemudian dalam hadis dikatakan ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Berkenalah kepada Allah atau kenallah Allah pada waktu lapang. Pasti Allah kenal kepadamu waktu sempit. Yani seorang hamba apabila dia selalu bertakwa kepada Allah, menjaga batas-batas Allah, menjaga hak Allah dalam waktu lapang, dalam waktu senang, dalam waktu yang luas, berarti dia telah mengenal Allah. Kalau dia jaga hak Allah, dia berarti dia sudah ingat Allah, dia kenal dengan Allah waktu itu. Sehingga antara dia dan antara Rabbnya ada pengenalan yang khusus. Ya. Pengenalan yang khusus. Maka pasti Allah akan mengenalnya pada waktu yang susah. Ya. Kalau seandainya misalkan kita sesama manusia lah, waktu kita selalu menghubungi kawan waktu kapan saja gitu loh. Waktu senang tetap kita hubungi, tapi kadang-kadang orang kan enggak, waktu senang dia lupa, waktu susah ingat. Ya. Nah, orang yang selalu waktu lapang ingat, waktu susah pun dia akan mudah ya dibalas ingatannya, kan gitu. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang lapang, maka dibalas oleh Allah pada waktu susah, di mana dia sangat membutuhkan pertolongan, Allah akan kenal dengannya. Nah, tentu dalam maksud di sini adalah pengenalan yang khusus, yaitu Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Ya, pengenalan yang khusus seorang hamba kepada Rabbnya adalah dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi permintaannya. Pengenalan hamba terhadap Rabbnya ada dua macam. Pengenalan hamba kepada Rabbnya ada dua macam. Yang pertama pengenalan yang umum, ya, yaitu pengenalan, yaitu mengimaninya, mengimani anna Allah Subhanahu wa taala ada, dan ini adalah umum sifatnya. Yang kedua adalah pengenalan yang khusus. Pengenalan yang khusus ini adalah berkonsekuensi adanya kecenderungan hati yang kuat kepada Allah. Kalau yang umum ya dia tahu Allah ada, tapi kecenderungan hatinya belum tentu. Tapi kalau mengenal yang kuat ini, ada yang khusus ini adalah secara keseluruhan hatinya itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia juga merasa
tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berzikir, ya, dan seterusnya. Nah, pengenalan yang khusus inilah yang selalu dibahas oleh ulama-ulama tazkiyatun nufus, ulama-ulama hikmah, ulama-ulama yang membahas tentang hati. Sebagian mereka mengatakan miskin sekali orang penduduk dunia ini. Kenapa mereka miskin? Mereka keluar dari dunia, yakni meninggal dunia, tapi mereka tidak bisa mencicipi yang paling indah, yang paling enak di dunia itu. Dikatakan kepadanya, apa yang paling enak itu? Adalah ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenal Allah, ya, pengenalan Allah untuk hamba ini ada dua macam lagi, adalah pengenalan yang umum, Allah mengetahui, ya. Allah mengetahui hambanya, mengetahui rahasia-rahasianya. Yang kedua adalah pengetahuan yang khusus, yaitu Allah Subhanahu wa taala membimbingnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yazalul 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunat sampai aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau seandainya aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengaran yang biasa mendengar. Maksudnya apa? Bukannya Allah menyatu dengan hamba, tidak. Tapi pendengarannya diarahkan oleh Allah kepada pendengaran yang baik. Ya. Basarahu alladhi yabsuru bih, pandangannya yang akan dia melihat. yakni pandangannya juga Allah arahkan kepada pandangan yang baik. Tangannya Allah arahkan kepada tangan yang baik. Kakinya Allah arahkan kakinya kepada yang baik. Ya. Maka orang yang seperti itu yang selalu merasa mengawasi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melihat kecuali apa yang diridhai Allah. Dia tidak mendengar kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Dia tidak melakukan kecuali apa yang diridhai Allah. Dia tidak melangkah kecuali kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi pada dirinya, maka wala in sa'alani, jika dia meminta kepadaku, kata Allah, la'utiyannah, pasti aku memberinya. Wala in sta'adzani la'u'idannah, jika dia minta perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Ketika anggota tubuhnya itu sudah serasi dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ma'rifah khasah. Ya, kapan sampai ke situ? Apabila seorang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarrahu ayastajiba Allahu lahu 'inda asy-syada'id." Siapa yang ingin Allah memenuhi doanya, mengabulkan doanya dalam kesempitan, falyukthirud du'a firraha, perbanyaklah berdoa pada waktu lapang. Jika pengen doa kita dikabulkan oleh Allah waktu kita sempit, ya, maka perbanyaklah doa pada waktu lapang. Kalau lumrahnya kan waktu lapang kita lupa, waktu sempit baru kita ingat. Nah, supaya Allah membantu kita pada waktu sempit, perbanyaklah berdoa pada waktu lapang. Kemudian dalam hadis ini juga, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini adalah bagian dari makna firman Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Meminta kepada Allah adalah berdoa, berharap, ya, dan doa itu adalah ibadah. Kemudian dalam hadis juga, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan riwayat yang lain, jaffatil qalamu
bima huwa kain. Pena itu sudah diangkat. Kemudian lembaran-lembaran catatan itu sudah kering. Ya. Huwa kinayatun an taqaddumi kitabatil maqadir kulliha. Ini menunjukkan bahwa kinayah, gambaran bahwa penulisan takdir seluruhnya sudah selesai. Takdir ini semuanya termasuk siapa yang jadi presiden untuk yang menang di tanggal 14 sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Tapi apakah kita tahu? Tidak tahu. Tinggal kita perlu ada upaya. Dan upaya kita, bagaimanapun upaya kita, ya yang akan berlaku adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kalau begitu kita bertepang tangan, berpangku tangan? Tidak. Nabi SAW mengatakan, tidak ada di antara kita kecuali tempatnya sudah tentukan di surga dan neraka. Lalu sahabat mengatakan, kalau begitu untuk apa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu wa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Beraktivitaslah, beramallah. Sesungguhnya masing-masing akan dimudahkan baginya untuk apa dia diciptakan. Untuk surga, dimudahkan dia kepada yang surga. Amal-amal surga. Kalau neraka, ya dimudahkan baginya untuk yang menyebabkan dia masuk ke sana. Nah, bahwasanya penulisan ini sudah jauh. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa itu sudah ditulis sebelum 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sudah ditulis semuanya. Ma huwa kain, apa yang akan ada. Ya. Jadi semua yang sudah terjadi tidak keluar dari Lauhul Mahfuz, dan apa yang akan terjadi juga dia tidak akan keluar dari Lauhul Mahfuz. Kita berupaya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum, merubah apa yang ada pada satu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya. Ya. Merupakan keyakinan yang salah dalam takdir apabila kita tidak melakukan tindakan sebab dan akibat. Dan juga merupakan kesalahan dalam beriman kepada takdir apabila kita meyakini perbuatan kita ini menentukan ya hasil. Tidak. Kita hanya berupaya. Dengan upaya kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Jika kita melakukan dosa, maka itulah menyebabnya kita mendapatkan ya dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna al-khalqa jami'an aradu an yanfa'uka bi syai'in lam yaqdihi Allah, lam yaqdiru alaihi." Ya. Ya, dan ini adalah semana dengan yang di hadis, kalau seandainya law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Jika seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat dengan sesuatu kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga kalau misalkan memudaratkan, ya, bahwasanya apa yang menimpa seorang hamba, baik yang memudaratkannya atau memberikannya manfaat, semuanya itu sudah ditakdirkan. Coba kita lihat dalam surat Al-Hadid ayat 22.
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun yang menimpa di bumi, tidak juga pada dirimu, kecuali di dalam kitab sebelum hal itu diciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Supaya itu apa? Likaila ta'saw, pada ayat yang berikutnya. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Supaya kita tidak berputus asa atau menyesal apa yang luput dari kita. Bada ambo kikuan patang, bada ambo kikuan gitu, bada ambo pai. Ya. Bada pai ambo. Apa yang sudah terlewatkan sudah. Itu sudah ditakdirkan, maka tidak perlu kita bersedih. Wala tafrahu bima atakum. Agar kamu juga tidak bertepuk dada terhadap kesuksesan yang Anda dapatkan. Ya, tidak bisa, oh, aku gara-gara ambo, kalau tidak gara ambo kok tidak akan terjadi kok. Enggak sama sekali. Ya. Itu adalah Allah sudah tetapkan sebelum kita lahir, sudah tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa yang sudah kita lakukan, kalau itu memang kebaikan, itulah nilai pahala yang akan menambah beratnya timbang kebaikan kita. Ya. Wa'lam anna fil sabri, ya. Kemudian orang mukmin hendaklah dia beriman dengan qada dan qadar. Yang mana dia ada dua derajat dalam iman. Fil masaib darajatan. Yang pertama, ayyarda bidzalik, ridha terhadap apa yang ditimpakan. Wa hadhihi darajatan 'aliyatan rafi'atun jidda. Ini adalah derajat yang paling tinggi. Ridha terhadap Allah, apa yang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satupun yang menimpa kecuali itu adalah seizin Allah. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui, ya, akan setiap sesuatu. Jadi apa yang telah diputuskan oleh Allah, Allah sudah tahu apa yang terbaik untuk kita. Alqamah dia mengatakan, hiyal musibah tusibur rajul faya'lam annaha min indillah wa yusallimu laha wa yarda. Yaitu sebuah musibah yang menimpa seseorang, dan dia mengetahui bahwa musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, lantas dia menerima dan ridha. Ya, Abu Darda dia mengatakan, innallaha idza qada qada'an ahabba an yurda bihi. Sesungguhnya Allah apabila menetapkan sebuah keputusan, Allah mencintai agar itu diterima dengan ridha. Ya. Umar bin Abdul Aziz dia mengatakan, asbahtu wa ma li sururun illa fi mawadhi'il qada'i wal qadar. Aku bangun pagi hari dan tidak ada sesuatu yang membahagiakan bagiku kecuali pada posisi-posisi penerimaan qada dan qadar. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahasia Allah, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Maka perlu kita yakini bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah itulah terbaik untuk kita. Ya. Siapa yang sampai kepada derajat ini, ridha terhadap keputusan Allah, maka semua kehidupannya adalah nikmat dan bahagia. Ya.
Karena dia sudah menerima ini ada ketetapan Allah, ini yang terbaik. Dia terima. Terkadang susahnya hidup kita ini kan gara-gara kita. Ketika kita tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah, itulah yang menjadikan kita berpikir, kita berpikir yang sempit dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang mengamal-amal saleh dari laki-laki dan perempuan, dia orang yang beriman, maka pasti kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Sebagian para salaf dia mengatakan hayatut thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah hiya ridha wal qanaah. Ridha menerima, qanaah merasa cukup dengan apa yang diberikan. Kemudian yang kedua, derajat yang kedua adalah sabar di atas ujian. Sabar ini adalah bagi orang yang tidak mampu ridha dengan ketetapan. Apa perbedaan sabar dengan ridha? Ya. Ridha ditimpa atau tidak ditimpa sama dia. Sabar ketika ditimpa berat, terasa berat. Ya. Sama dengan seperti orang memikul barang, tapi tetap dia pertahankan untuk memikulnya. Ya berat, mohon. Ya, pahit, susah, itu adalah orang yang sabar. Tapi bagi orang yang ridha, enggak, data aja pematang saudara. Ya sama aja, ada atau tidak sama bagi dia. Al-Hasan dia mengatakan, ridha adalah fadlun mandubun ilaihi mustahab. Keridhaan atau ridha terhadap putusan Allah itu adalah sebuah kemuliaan, dianjurkan ya untuk bisa melakukan itu. Itu nilai sunat ya, tinggi. Was-sabru wajibun 'alal mu'min hatmun. Sabar wajib. Ridha anjuran. Sabar wajib. Sebab kalau tidak sabar apa lagi? Ya. Durhaka. Ya. Kalau tidak sabar berarti dia sudah protes dia kepada Allah. Ya. Hasan al-Basri dia mengatakan, "Ar-ridha aziz, walakin as-sabra mu'awwalul mu'min." Ridha itu jarang memang, susah dapatnya. Ya. Akan tapi sabar itu adalah solusi ya bagi orang mukmin. Di sini disebutkan al-farqu bainar ridha wal sabr. As-sabru kaffun nafsi wa habsuha 'anit tasakhut inda wujudil alam. Sabar itu adalah menahan diri dan mengekangnya untuk tidak murka. Ya. Jadi menahan diri dan mengekangnya supaya tidak murka ketika adanya rasa pahit atau rasa sedih atau rasa pedih ya, rasa perih. Wa tamanni zawalu dzalik. Ya. Dan dia berkeinginan untuk menghilangkan rasa tasakhut tadi atau murka. Wa kafful jawari 'anil 'amali bimuqtadal jaza', dan menahan tubuhnya untuk tidak melakukan action atau tindakan yang menunjukkan akan kemurkaan. Makanya tidak boleh, apa kata Nabi, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Bukanlah dari golongan kami orang yang memukul-mukul wajahnya. Ya, yang merobek-robek bajunya. Ketika apa? Ketika ditimpa musibah. Sama dengan orang timpa musibah, baguliang-guliangnya, mape-apean badannya, ya, mantu-antuan kepalanya, lalu diiring dengan ucapan siala yang boko, ambo hanya kiko, ambo siala yang akan menampung hidup ambo. Ini ada semuanya bentuk tasakhut, berarti dia tidak sabar.
Ya, sabar itu menahan dirinya tidak mengungkapkan kata-kata yang bisa menunjukkan akan kemurkaan terhadap apa yang ditimpakan kepadanya, dan menahan tubuhnya untuk tidak melakukan aktivitas yang menunjukkan bentuk ketidakpenerimaan terhadap takdir. Maka itu wajib sabar. Adapun ridha itu adalah insyirahus sadri wasi'atuhu bil qada. Hati yang lapang, dada yang luas dalam menerima ketetapan. Ya. Wa tarku tamanni zawalu dzalik al-mu'lim. Kalau tadi pengen bagaimana beban itu hilang. Kalau dia enggak, dia tidak punya keinginan untuk hilangnya musibah itu. Ya. Jadi dia menerima dengan lapang dada ketetapan itu dan tidak punya keinginan ketetapan itu hilang. Wa in wajada al-ihsasa bil alam, walaupun mungkin terkadang ada rasa pahit, ada rasa perih, ya. Walakin ar-ridha yukhaffifuhu, akan tetapi sikap ridha ini yang akan meringankannya. Lima yubashiru al-qalba min ruhil yaqini wal ma'rifah, karena hati sudah sampai kepada tingkat yakin dan paham. Wa idza quwiya ridha, apabila rasa keridhaan ini semakin kuat, faqad azilul ihsas bil almi bil kulliyah, rasa perih itu boleh jadi bisa hilang jika rasa ridhonya sudah tingkat tinggi. Lebih tinggi lagi dari itu adalah syukur. Yani bersyukur ketika ditimpa musibah, itu paling tinggi sekali. Maka dalam musibah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang tidak boleh, yang pertama adalah jaza, tasakhut. Ini enggak boleh, haram hukumnya. Karena kita tidak menerima ridha, tidak menerima qada. Tingkatan yang wajib bagi orang mukmin adalah sabar. Tingkatan mustahab adalah ridha. Tingkatan yang paling tinggi adalah syukur. Jadi bersyukur ketika ditimpa musibah. Lalu gimana lagi nih? Ya, dia melihat bahwasannya hadis-hadis Nabi yang mengatakan inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Inna Allah idza ahabbal qaum idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Jadi ketika dia ditimpa musibah, dia melihat, oh ini adalah ujian, berarti Allah cinta kepada saya. Senang dia, syukur dia, alhamdulillah. Ya. Nah, ini menunjukkan Allah senang cinta kepadanya. Berat ujiannya, dia bersyukur. Kenapa? Ini adalah pahalanya besar. Tapi bukan berangan-angan untuk timpa musibah, enggak boleh. Alhamdulillah selama ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, itu nikmat yang paling besar. Mu'afah. Ya, afiah. Makanya kita bermohon kepada Allah afiah, tidak ditimpa. Ya, karena kalau kita ditimpa, kita tidak tahu apakah kita siap atau tidak. Ya. Nah, kalau seandainya kita dijauhkan oleh Allah dari semacam-macam musibah, alhamdulillah kita bersyukur. Ya. Makanya kita ketika ditimpa, kita melihat ada orang yang kena musibah, doanya apa? Alhamdulillah. Tapi jangan keras-keras. Ya. Ada orang sakit parah misalkan, kita kunjungi, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtulita bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Nabi mengatakan siapa yang melihat sesuatu yang tidak dicintainya lalu dia baca doa ini, maka Allah akan selamatkan dia dari apa yang telah ditimpakan kepada orang itu. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku dari apa yang engkau ditimpakan kepadanya. Ya, dan Allah berikan kepadaku ya karunia atau kelebihan
dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, ini keselamatan dari musibah itu kenikmatan yang besar. Nah, jangan kita berangan-angan untuk ditimpa musibah karena kita tidak tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tatamannu liqa'al adu. Fa idza laqitumuhum fathbutu." Jangan kalian berangan-angan ketemu dengan musuh. Tapi ketemu musuh, ya, hadapi, bersabar. Ya, ini ada sebuah ujian. Disitulah nilai anunya. Tapi ketika diselamatkan oleh Allah, jangan berangan-angan untuk ditimpakan. Kemudian inna ma'al usri yusra, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan itu setelah kesulitan. Ya. Kebahagiaan itu di mana ada kebahagiaan? Di belakang kesusahan itu kebahagiaan, atau kesedihan ada kebahagiaan. Ya. Jadi pertolongan akan datang apabila setelah ada kesabaran. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan, ya. Di sini disebutkan wa min lataif asraril iqtiran al faraj bil karb wal yusri bil usra. Di antara rahasia digandengkannya kelapangan itu dengan kesempitan, kesusahan itu dengan kemudahan, annal karba idza ishtadda wa 'azuma wa tanaha hasala al-'abd al-ihsas min kashfihi min jihati al-makhluqin wa ta'allaqa qalbuhu billahi wahdahu wa hadha huwa haqiqat tawakkul 'ala Allah. Hasala al-'ibad al-iyasa min kashfihi min jihati al-makhluqin. Apabila kenapa kelapangan itu setelah adanya kesusahan? Karena kesusahan apabila dia semakin susah, semakin berat beban, dan sampai memuncak, sehingga terjadilah pada diri seorang hamba itu rasa putus asa minta tolong kepada manusia. Kemana lagi? Dia hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kadang-kadang kita begini, Bapak Ibu. Ada di antara suatu urusan kita sudah coba gini, ini. Akhirnya kita menyerah. Ya. Dan ini semakin berat bagi kita gitu ya. Tinggal apa? Hanya kita berserah diri kepada Allah. Ya. Setelah berserah diri kepada Allah, dan ini adalah hakikat daripada tawakal. Ya. Maka setelah itu Allah berikan kelapangan. Ya. Allah datangkan kelapangan setelah kita memantulkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada kita semua, ya. Takdir yang telah Allah takdirkan semuanya sudah ada. Tapi apakah dengan takdir yang sudah Allah tetapkan kita berpangku tangan? Tidak. Kita disuruh untuk berusaha. Usaha kita ini menjadi nilai pahala bagi kita. Ya, sampai makan kita sekarang ini sudah tetapkan, kita kenyang atau tidak kenyang, makan atau tidak makan, sudah tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk akalkah seorang ketika dia meyakini ini dia sudah akan kenyang malam ini tapi dia tidak makan? Ya. Tidak masuk akal. Dia perlu ada upaya. Ya. Dan itu adalah sebab entah berapa orang yang makan banyak tapi ternyata tidak bermanfaat bagi dia. Ya, malahan menyusahkan. Hanya makan dengan secukupnya malahan memberikan manfaat yang besar. Yang intinya adalah ketetapan Allah Subhanahu sudah ada. Ya. Namun perlu kita ada
upaya dan usaha. Dan kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai kepada setiap usaha dari yang dilakukan oleh hamba, dan Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbu idza 'amila al-'abdu 'amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai apabila seorang hamba melakukan sebuah perbuatan atau amalan, dia betul-betul menitqankan, menguasai. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita dituntut untuk melakukan yang lebih maksimal. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang mau tanya? Bagaimana tata cara solat taubat? Apakah ada doa khusus? Solat taubat itu dilakukan setelah kita melakukan sebuah maksiat. Segera kita kembali kepada Allah, menyesali apa yang sudah terjadi, kemudian kita sholat, kemudian doa. Tidak ada doa khusus. Doa di antara doa yang bisa kita doakan adalah doa minta pengampunan kepada Allah. Apa yang dilakukan, yang dibacakan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, itu adalah di antara doa, dan tidak ada doa khusus. Jika seorang yang sedang berusaha untuk proses perubahan dirinya dari kekubangan maksiat yang besar kepada maksiat yang kecil, mengurangi dengan tujuan ketaatan. Contohnya berusaha mengurangi rokok, mengurangi riba, mengurangi dusta, mengurangi khamar misalnya. Dan apakah ini termasuk bagian dari ketakwaan? Apakah sesuatu yang paling dekat agar tujuan dalam merubah hidupnya kepada ketaatan tercapai? Mohon nasihat. Di dalam masalah perintah dan larangan ada ketentuan dalam agama. Hadis Nabi. Apa kata Nabi? Dan ini kalau tidak salah sudah kita pelajari juga sebelumnya. Wa ma amartukum bi syai'in fa'tum minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepadamu akan sesuatu, kerjakan sebagian yang diperintahkan, apa yang mampu dilakukan. Nah, tidak semuanya. Tidak semua diperintahkan dikerjakan. Ya. Tapi sebagian yang diperintahkan lalu dikaitkan dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fantahu au fajtanibu. Apa yang aku larang tinggalkan. Tidak disebutkan tinggalkan semampunya. Kenapa? Karena perintah itu pembebanan. Dan tidak semua orang punya kekuatan yang sama di dalam memikul beban. Maka dikaitkanlah beban itu dengan kemampuan. Ya. Adapun larangan adalah tidak beraktivitas. Tidak pemikulan beban. Contoh, angkat air galon. Tidak semua orang bisa mengangkat 1 galon besar. Oh, dia pengen bisa mampuannya separuh airnya. Karena ada aktivitas, dan aktivitas itu adalah pembebanan. Tapi ada satu larangan. Jangan angkat galon. Ada aktivitas enggak? Enggak ada. Maka yang tidak ada aktivitas lebih mudah daripada aktivitas. Karena aktivitas ada pembebanan. Nah, jangan merokok katanya. Sudah, jangan ambil rokok tuh. Selesai. Ya. Beda, beli rokok berarti dia harus keluar gitu. Jangan minum khamar. Ya.
maka tidak ada aktivitas. Maka itu lebih mudah untuk ditinggalkan. Hanya saja, ya, orang yang betul-betul bisa melakukan, betul ada orang yang jujur dengan hatinya, jujur dengan ya dirinya. Ya, dalam pembahasan ini juga dulu pernah kita bahas, tidak ada yang bisa meninggalkan yang haram kecuali orang yang betul-betul jujur dengan imannya. Kebaikan semua bisa orang lakukan. Orang yang soleh sholat, orang yang tidak soleh sholat juga bisa sholat. Orang yang soleh dia bersedekah, orang yang tidak soleh bisa juga bersedekah. Tapi orang yang meninggalkan maksiat, apalagi tadi minum khamar, ya, hanya orang yang betul-betul jujur dengan imannya itulah yang bisa meninggalkannya. Lalu bagaimana cara pengurangannya? Sudah, dia harus melakukan aktivitas yang tidak mendekatkan dirinya kepada itu. Bukan berarti, oh kalau misalkan kami ambolah biasa 3 bungkui, kini kurangi sebungkui aja. Enggak, tinggalkan. Kalau seandainya, oh ambo dulu saboto 2 botol, kini ambo segale, enggak, tinggalkan. Ya, kenapa? Minum khamar itu haram, walaupun dia sedikit. Ma yuskiru kathiruhu faqaliluhu haram. yakni mengkonsumsinya yang banyak itu bisa membambukkan, maka mengkonsumsinya sedikit itu adalah haram. Ana dulu pernah bernazar puasa jika mendapatkan pekerjaan dan mendapat juara. Namun sampai sekarang belum terlaksana. Dan sekarang baru ingat, apakah nazar puasa tersebut bisa diganti dengan uang atau memberikan makanan anak yatim? Tidak, kita bayar. Harus kita bayar. Ya, nazar kita bayar. Apalagi ini adalah puasa. Kita bayar. Kecuali kalau seandainya kita tidak mampu untuk membayarnya, tidak mampu untuk melunasinya, maka kita bayar kafaratnya. Ya, tapi selama ini bisa kita melakukan, maka hendaklah kita melakukan nazar tersebut. Saya pernah membaca bahwa para sahabat selalu bergantung kepada Allah. Bahkan untuk meminta garam, pertanyaan yang saya, bagaimana menghadirkan rasa butuh dan ketergantungan yang sangat tinggi kepada Allah di saat materialistik seperti sekarang. Pertama, jangan kita menggantungkan kehidupan kita itu hanya kepada manusia, tapi hanya kepada Allah. Lalu kita berusaha. Para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf adalah orang yang Masya Allah luar biasa. Ketika dia datang ke Mekah, ke Madinah, ditawarin kebun, tapi dia mengatakan enggak. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Lalu dia jualan, bantu orang. Ya, usaha dia ini untuk melakukan aktivitas seperti itu bukan berarti dia tidak bertawakal kepada Allah. Ya, kebutuhan kita di dalam kehidupan, ya, bukan berarti kita tidak bergantung kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah. Ya, jangan kita anggap bahwasanya kita ini nggak boleh melakukan ini, nggak boleh bekerja, nggak boleh. Enggak. Kita berusaha dan bekerja. Niatkan kita untuk mendapatkan nafkah ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap tanah yang diwakafkan kepada masjid, misalkan sebagai tempat parkir adalah bagian yang terlarang untuk kita jual beli? Yang dilarang jual beli itu di dalam masjid. Di luar masjid tidak ada masalah. Walaupun itu tanahnya adalah tanah diwakafkan untuk masjid. Ya. Karena itu dah di luar masjid, yang enggak boleh itu ada masjid. Karena ada di antara saya membaca bahwasannya ada orang berjualan di depan Masjid Nabawi itu, di depan pintunya, tapi tidak di dalam.
Ya, maka ini menunjukkan bahwa di pekarangan masjid di atas tanah yang diwakafkan untuk masjid, boleh di situ jual beli. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya bertawasul dengan zat Nabi Muhammad SAW? Maksud dengan bertawasul dengan zat Nabi ini apa? Kalau seandainya dengan misalkan dengan rambutnya, ya, itu boleh. Ummu Salamah mengambil keringat Rasulullah SAW, ya, mengambil rambutnya Rasulullah SAW, dijadikan sebagai obat, karena Nabi SAW adalah suci. Tapi sekarang ini di mana taunya kita yang berhubungan dengan zat Nabi? Rambut yang ada di Turki, ya, lalu sekarang sudah panjang. Lalu katakan rambutnya tumbuh. Gimana tumbuh rambutnya sementara kepalanya nggak ada? Ya, lalu rambutnya bisa. Ini adalah suatu hal yang tidak masuk akal, gitu ya. Lalu terlepas itu, apakah betul itu rambut Nabi atau tidak? Wallahu a'lam. Tidak ada yang membuktikan. Ya. Satu bukti yang nyata adalah kuburan Nabi. Itu adalah kuburan Nabi. Itu udah pasti. Nabi satu-satu yang diketahui kuburannya dari para nabi semuanya hanya Nabi Muhammad SAW. Yang selainnya nggak ada, seperti kuburan Nabi Khalil, Nabi Yusuf atau yang lain yang di Palestina. Itu semuanya ada dugaan saja, nggak ada. Yang benar itu adalah Masjid Nabawi, kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Selainnya dari para sahabat juga tidak dikenal mana persis kuburan mereka. Ya. Lalu apakah kita boleh bertawasul dengan dinding-dinding kuburannya? Enggak boleh. Ya. Zawatnya atau zatnya Nabi SAW dalam kuburnya. Adapun baju perangnya, ya, atau pedangnya juga tidak tahu kita. Yang ada di museum-museum sekarang, apakah itu adalah punya beliau atau tidak? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya, tidak ada yang bisa memastikan. Kalau ada yang pasti itu boleh, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa kita bertawasul dengannya. Wallahu ta'ala alam. Tapi demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.